Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dan kedua rekan saya yaitu Imam Utomo dan Riki Saputra. Di sini kami akan memaparkan makalah kami yaitu yang berjudul Memahami Manusia, Masyarakat, dan Hukum. 1. Hubungan antara manusia dengan masyarakat. Manusia, selain sebagai makhluk individu atau perorangan, mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zone politician. Artinya, bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami di sini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat. Bagaimana corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk-beluk kehidupan masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri. Dalam berlakunya tata hukum itu artinya tunduk pada tata hukum itu disebut masyarakat hukum. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya yaitu Riki Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Susilawati. 2. Hubungan antara manusia dengan hukum. Di dunia ini manusialah yang berkuasa, yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia ini adalah manusia. Karena kekuasaannya itulah maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia ini. Dengan demikian manusia merupakan subjek atau bukan subjek. Sebagai subjek, manusia mempunyai kepentingan di dunia ini, mempunyai tuntunan yang diharapkan untuk dipenuhi atau dilaksanakan, mempunyai kebutuhan kehidupan. Dalam kenyataan kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya yang merupakan kendala untuk dapat dilaksanakan atau dipenuhi harapannya. Alam sering mengganggu kepentingan manusia dalam berbagai bencana, tetapi gangguan atau bahaya terhadap kepentingan manusia itu datangnya juga dari manusia sendiri. Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya, maka manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingannya. Jangan sampai selalu diganggu oleh berbagai bahaya tersebut. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan, terbentuk kaidah sosial termasuk di dalamnya kaidah hukum. Tatanan kaidah sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi. Kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi yaitu kaidah agama, dan kaidah sosial sedangkan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antar pribadi adalah kaidah sopan santun dan kaidah hukum. Selanjutnya 3. Hubungan antar masyarakat dengan hukum. Ada 3 tesis besar yang memberikan penjelasan terkait hubungan antara masyarakat dan hukum. Tulisan singkat di bawah ini akan memberi paparan tentang 3 tesis ini.
Pertama, tesis kaca atau cermin, mirror thesis, yang menyatakan hukum positif yang berlaku di suatu negara sepenuhnya mencerminkan atau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat yang menentukan hukum. Yang kedua, tesis kaca selektif atau selective mirror thesis. Menurut tesis ini, hukum sudah tidak lagi mengikuti apa adanya pola-pola perilaku yang terjadi di masyarakat. Hukum sudah didesain menurut kepentingan penguasa, sehingga ada pola yang diambil dan ada pola yang ditinggalkan. Yang ketiga, bersama dari Max Weber, yang meyakini bahwa ada proses interaktif antara masyarakat dengan hukum. Jadi, tidak selalu masyarakat yang mempengaruhi hukum, melainkan hukum pun akan mempengaruhi masyarakat. Tesis ini dikenal dengan tesis kaca interaktif atau interactive mirror thesis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam Utomo. Yang keempat, hukum diperlukan dalam mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dan hukum adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi soticash ibijus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bermakna masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Bagaimana hal ini terjadi? Manusia di samping bersifat sebagai makhluk individu, juga berhakikat sebagai dasar makhluk sosial, mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama, baik fisik, psikologis, hingga lingkungan geografis, sosiologis maupun ekonomis. Sehingga dari perbedaan itulah muncul interdependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Dan yang kelima, kerja hukum untuk menjalankan fungsinya bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum bagi manusia adalah dalam kehidupan bermasyarakat haruslah mampu berfungsi secara efektif dan ideal, dan memberi manusia jati diri dalam hidup di lingkungan masyarakat. Untuk memfungsikan dirinya, hukum haruslah dapat bekerja secara efisien dalam mengendalikan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang merupakan bagian dari masyarakat agar mampu memasyarakatkan manusia itu sendiri untuk bisa bersosialisasi dan berbaur dengan manusia lainnya dan membentuk kesatuan masyarakat ideal. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2 dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum yang bertemakan memahami manusia, masyarakat, dan hukum. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Riki Saputra, Susilawati, dan Imam Utomo. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.